Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghaffara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Dalam ayat sebelumnya sudah kita pelajari, kita sudah sampai pada bagaimana Habib An-Najjar setelah mendengar kaumnya ingin membunuh para utusan Rasul Nabi Isa alaihi salam, Shadiq, Masduq dan Sam'un, Habib Najjar datang dari penjuru kota. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum wa ma liya la'budu alladhi fatarani wa ilayhi a'attakhidhu min dunihi alihah yuridni rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'aw wala inni idzal la fi dalalin mubin inni amantu bi rabbikum fasma'u. Habib Najjar hanya menyatakan kepada mereka bahwa Habib Najjar telah beriman, namun kaumnya menyakitinya, bahkan membunuhnya dengan pembunuhan yang sadis. Tapi penderitaan hanya sesaat. Meninggal Habib Najjar, dibunuh oleh kaumnya karena beriman kepada Allah. Allah berikan kemuliaan kepada Habib Najjar. Apa kemuliaannya? Qila dkhulil jannah. Qila dkhulil jannah. Penderitaan di dunia sesaat saja, hilang setelah itu. Tapi Habib Najjar Allah berikan kemuliaan. Habib Najjar saat ihtidar, saat kematian, saat sakaratul maut, kasafallahu ta'ala an basarihi al-ghita wa ra'al jannah. Ini yang namanya al-busra as-sarah, kabar gembira saat ihtidar, saat kematian, saat sakaratul maut dengan surga, diperlihatkan surga itu. Mudah-mudahan kita nanti seperti itu, amin. Ya, Masya Allah. Itu namanya al-busra as-sarah, kabar gembira dengan surga sebelum dimasukkan ke dalam surga. Saat ihtidar itu Habib An-Najjar wasara muhtadar kasafallahu ta'ala an basarihi al-ghita wa ra'al jannah. Allah bukakan ya dari pandangannya al-ghita yang menutup menjadi hijab sehingga waro al-jannah, dia bisa melihat surga. Makanya mengapa banyak orang yang meninggal itu tersenyum? Oleh karena itulah kubur itu ada raudhah min riyadil jinan, ada hufrah min hufarin niran. Kemudian Habib Najjar begitu diperlihatkan oleh Allah surga, menginginkan kaumnya yang ingkar itu beriman. Karena Habib Najjar sudah melihat balasannya. Ini yang namanya ainul yakin. Jadi tingkatan setelah ilmu yakin, hakul yakin, ainul yakin. Ini tingkatan yang paling tinggi. Ilmu yakin, hakul yakin, ainul yakin. Orang kalau sudah meninggal sudah ainul yakin, melihat balasan Allah.
Makanya banyak orang yang menyesal. Absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kami sudah melihat balasan Allah, balasan absarna wa sami'na, kami sudah mendengar. Farji'na, kembalikan kami, farji'na ke dunia untuk apa? Na'mal salihan, untuk berbuat amal saleh. Inna muqinun, kami yakin. Waktu di dunia dia belum yakin, masih senang dengan maksiat, masih ninggalin sholat, ya. Baru kalau sudah meninggal baru yakin. Ini namanya ainul yakin. Orang kalau sudah ainul yakin, ya, baru sadar. Absarna wa sami'na farji'na, kembalikan kami ke dunia untuk apa? Na'mal salihan, ingin berbuat baik. Tapi sudah tidak berguna lagi. Maka mudah-mudahan sisa umur kita Allah berkahi. Ini orang kalau dikubur nih, dikasih kesempatan balik ke dunia, dia akan sujud, dia akan berbuat baik. Cuma kesempatan sudah hilang, sudah tidak ada kesempatan. Habib An-Najjar begitu diperlihatkan oleh Allah surga, qila dkhulil jannah, ingin tuh, ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi waj'alani minal mukramin. Masya Allah, Habib Najjar tuh kepengen kaumnya yang belum beriman, seandainya, ya laita qaumi ya'lamun, seandainya kaumku mengetahui, bima ghafara li rabbi, dengan maghfirah yang Allah berikan, wa ja'alani minal mukramin, telah menjadikan aku orang-orang yang dimuliakan. Tamanna Habib bi ayya'lama qaumuhu bi ayyi sababin ghafarallahu ta'ala lahu. Habib Najjar itu kepingin dia, Habib Najjar mereka bunuh karena Habib Najjar beriman, mereka tidak beriman. Habib Najjar diberi surga oleh Allah, kepingin tuh, kepingin kaumnya juga beriman. Karena Habib Najjar sudah ainul yakin, melihat balasan yang Allah berikan. Cuma sudah terpisah kehidupan. Habib Najjar sudah meninggalkan hidup dunia, ya, dan kaumnya masih di dunia, sehingga ungkapannya pun ya laita. Ya laita itu artinya sebuah keinginan, angan-angan, seandainya kaumnya itu juga beriman, mengetahui apa yang didapat oleh Habib Najjar. Seandainya umatnya itu, kaumnya itu tahu apa yang diperoleh oleh Habib Najjar. Habib Najjar dapat kesenangan, Habib Najjar dapat rezeki, Habib Najjar dapat surga. Ada angan-angan mereka tuh agar tahu gitu, bahwa beriman itu balasannya surga. Makanya ungkapannya dengan ya laita itu sebuah angan-angan dari Habib Najjar, karena Habib Najjar sudah lepas dari alam dunia, sehingga sudah tidak ada lagi komunikasi, dan Habib Najjar sudah ainul yakin. Wa ajjala lahum an-niqmah, dan Allah menyegerakan buat mereka itu an-niqmah, bencana. An-niqmah pakai qaf. Wa amarallahu Jibril alaihi salam ayyuhlikahum
Allah perintahkan malaikat Jibril alaihissalam itu untuk membinasakan mereka, kaumnya itu, kaumnya Habib Najjar itu, yang menyakiti Habib Najjar, bahkan membunuh Habib Najjar. Allah tidak tinggal diam, Allah perintahkan Jibril alaihissalam untuk membinasakan mereka itu. Masya Allah. Faja'a Jibril alaihi salatu wassalam bi amrillahi ta'ala, maka Jibril datang memenuhi perintah Allah, bi amrillahi ta'ala ila babil Madinah. Malaikat Jibril itu menuju pintu kota. Wa akhadha misra'aihi wa harraka al-Madinah wa saha sayhatan 'azimah famatu jami'an. Malaikat Jibril itu menggoyangkan kota. Wa harrakal Madinah, dan malaikat Jibril itu berteriak dengan satu teriakan yang sangat keras, dan kaum Habib Najjar yang kufur, yang menyiksa Habib Najjar itu semuanya binasa, semuanya mati. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas sama'i wa ma kunna muzilin in kanat illa sayhatan wahidah. Hanya cukup dengan sayhah wahidah, hanya dengan satu teriakan malaikat Jibril, sayhah wahidah, itu kaumnya itu binasa, kaumnya itu mati itu. Masya Allah. Enggak usah dikirim wa ma anzalna ala qaumihi min ba'di min jundim minas sama. Enggak usah diturunkan tentara-tentara dari langit, enggak usah itu. Kaumnya yang kufur, kaumnya yang ingkar, memusuhi, bahkan membunuh Habib Najjar, Allah enggak usah kirim tentara-tentara dari langit untuk membinasakan mereka, enggak usah. Cukup hanya memerintahkan Jibril untuk menghancurkan mereka, hanya cukup dengan sayhatan wahidah, hanya satu teriakan saja mereka sudah binasa. Masya Allah. Ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Ya hasratan 'alal ibad, sungguh merugi, sungguh menyesal mereka. Ya hasratan 'alal ibad, ya hasratahum ala anfusihim al hasrah syiddatan nadamah wa fi qaulani. Jadi ada dua makna firman Allah, ya hasratan alal ibad, sungguh merugi, sungguh menyesal mereka tuh. Artinya kaum yang ingkar tadi itu sungguh menyesal, sungguh merugi mereka. Sudah tidak beriman kepada Allah, menyakiti waliullah, Allah berikan hukuman di dunia. Itu baru istilahnya DP-nya itu di dunia. DP ya. Belum nanti dikubur, belum nanti hari berbangkit, belum nanti di akhirat. Baru DP-nya cukup hanya sayhatan wahidah. Satu teriakan mereka sudah binasa. Ya hasratan 'alal ibad. Makna yang pertama, mereka nanti merugi, termasuk nanti merugi pada hari kiamat orang-orang yang tidak mau beriman kepada para rasul, yang tidak mau beriman kepada para rasul. Yang kedua, ucapan orang-orang yang binasa, bahwa mereka akan menyesal nanti, dan mereka memang nanti menyesal. Orang-orang yang kufur, enggak beriman, bergelimang dengan maksiat, mati belum bertaubat, nanti akan nyesal dia. Cuma penyesalan nanti sudah tidak ada gunanya lagi. Rabbana absarna wa sami'na farji'na
Na'mal salihan inna muqinun. Kami sudah melihat, kami sudah mendengar balasan azab. Baru mereka sadar, farji'na, kepengen pulang. Pulangkan kami, kembalikan kami ke dunia. Inna muqinun, kami yakin. Dulu masih ragu-ragu atau masih senang dengan maksiat. Ala tariq al-mubalaghah wan nadamah indahum bimakna at-tanbih. Summa bayyana ta'ala sababal hasrah wan nadamah. Faqala Allah Ta'ala, Allah menjelaskan apa yang menyebabkan mereka menyesal, mereka merugi. Apa? Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Apa yang menyebabkan mereka jadi merugi, jadi menyesal? Ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Ma ya'tihim mir rasulin, rasul yang datang kepada mereka apa? Yastahzi'un, mereka mencemooh. Setiap rasul yang datang kepada mereka, mereka cemooh, mereka caci maki, mereka hinakan. Ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Istihza itu artinya mencemooh. Ya, mencemooh, meremehkan. Itu yang membuat mereka menyesal, itu yang membuat mereka merugi. Ini yang menyebabkan hasrah, ini yang menyebabkan nadamah, kerugian, penyesalan. Ma'amanu bihi bal kanu minal mustahzin. Mereka bukannya beriman, tapi mereka caci maki, cemooh, memperolok-olok. Nabi kita pun sama, diperolok-olok itu, dicemooh. Sejak Nabi lahir, sejak Nabi ada dulu, zaman sekarang pun masih yang mencemooh, yang menghinakan Nabi. Zaman sekarang. Ternyata kita lihat Secing itu kematiannya begitu mengerikan, azab. Itu baru DP azab sebelum nanti azab yang lebih dahsyat lagi dikubur di hari kiamat itu. Itu baru di dunia itu. Baru sebagian kecil dari azab yang Allah berikan bagi orang-orang yang istihza, orang-orang yang menghinakan, mencemooh para rasul, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.